Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terlebih dahulu meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Dan apabila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan dan kita saling memaafkan sesama manusia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya kembali lagi membuat konten. Semoga konten ini bermanfaat untuk diri pribadi saya sendiri dan untuk kita semua. Saya akan membicarakan tentang masalah dunia zaman jadul. Karena saya lahir di tahun 90-an. Jadi di tahun 90-an saya masih mendapatkan yang namanya dunia jadul. Apalagi orang-orang yang lahir di tahun 80-an atau tahun 70-an, Masya Allah. Saya masih mendapatkan di dunia-dunia jadul, tapi Masya Allah, sungguh luar biasa mengesankan pada waktu-waktu itu. Karena kehidupan masih sulit untuk makan saja, Masya Allah. Menggenggam uang 50 rupiah, subhanallah. Karena pada saat itu di kampus saya di Kabupaten Sinjai, nanti tahun 2000 kurang tahu tahun 2000 berapa baru ada listrik masuk. Jadi di tahun 90-an itu Masya Allah masih memakai daripada lampu minyak tanah. Yang saya ingin bicarakan di sini di zaman jadul dulu, karena nenek saya selalu berpesan kepada saya bahwa maci laka mau pe tau mate madioloe mau pe maci laka tau mate di mundrie. Saya bertanya, apa artinya itu, Nek? Nenek saya kembali menjawab bahwa jikalau engkau panjang umurmu, nak, engkau akan mengetahui apa jawaban dari apa yang saya sampaikan kepadamu, nak. Dan alhamdulillah, saat sekarang ini saya sudah mengartikan apa maksud yang disampaikan oleh nenek saya. Bahwasannya kata nenek saya, beruntung orang yang mati pada saat-saat zaman jadul. Beruntun cilaka. Beruntungnya dia karena mati sebelum mendapatkan yang namanya dunia modern, yang di dunia modern ini sulit kita untuk tidak tahu mau melangkah kemana sehingga kita tidak berbuat dosa. Itulah keberuntungannya. Celakanya karena tidak mendapatkan daripada kenikmatan dunia yang modern ini. Adanya motor, adanya listrik, adanya mobil, adanya pesawat, dan lain-lain sebagainya. Itulah dia celakanya karena dia tidak mendapatkan daripada kemewahan dunia yang canggih. Tapi beruntung karena meninggal sebelum mendapatkan dunia modern. Dalam artian nenek saya mengartikan dengan kata-kata nenek saya bahwa celaka beruntung orang yang mati di pada saat-saat sekarang ini, istilahnya di zaman modern. Beruntungnya di mana? Karena mendapatkan daripada keindahan dunia, adanya internet, adanya HP, adanya motor, adanya mobil, adanya pesawat, dan lain-lain sebagainya. Itulah dia dapatkan keberuntungan. Tapi celakanya,
Karena kita di dunia modern ini, itulah kata nenek saya, dan saya mengartikan celakanya di saat dunia modern ini kita sulit mau lari kemana, mau melangkah kemana tanpa berbuat dosa. Itulah ruginya kita berada sekarang di dunia modern. Karena kenapa? Sekarang ini rasa malu hampir sudah hilang. Hampir sudah hilang, kemudian orang-orang sudah tidak merasa bagaimana ketika berbohong. Ketika adanya HP, hampir tidak semua manusia bisa berbohong, tapi adanya HP bertambah orang yang suka berbohong. Saya sering lihat ada orang menelpon, di mana ki bapak? Ada di rumah, ternyata ada di kafe lagi minum kopi. Berbohong lagi tanpa disadari, mungkin dia berkata bahwa main-main saja, tapi itu akan menimbulkan dosa. Ciri-cirinya itu adalah kerugian kita hidup di dunia modern bila kita tidak pandai menjalani daripada proses kehidupan atau perjalanan kehidupan. Kemudian di dunia modern ini, bila kita tidak pandai menjalani daripada kehidupan ini, Masya Allah, rasa malu sudah hilang. Dulu, di tahun 90-an, cewek-ceweknya jangan berkata bahwa mau pakai celana di atas lutut, kelihatan pahanya, jangan bilang seperti itu. Pakai saja pakaian yang ketat, malu, sangat malu. Apalagi namanya, pakai saja pakai legging, karena pada waktu itu tidak ada legging. Pakai pakaian yang ketat, sangat malu, apalagi berpakaian di atas lutut. Itu di tahun 90-an itu, Masya Allah, cewek-ceweknya itu Masya Allah sangat malu. Apalagi mau ditahu bahwa dia pacaran, Masya Allah sangat malu. Nanti kalau apalagi namanya ada sama suka, itu langsung dia apalagi namanya dia itu jatuh cintanya itu kalau ada kayak orang Macepu Canggore namanya, ada orang panggil pergi di rumahnya kayak bilang orang Bugis Macepu Canggoreng. Dalam artian itu berkumpul di situ kayak apalagi namanya membuka itu kaca dari batanya, berkumpul di situ. Jadi caranya itu orang jatuh cinta, saya lihat karena saya masih anak-anak pada waktu itu. Ambil kacang, dia lempar itu cewek. Kalau itu cewek melempar kembali, berarti itu tandanya suka. Di pada saat itu kalau tandanya dia dilempar kembali, kalau dia pulang dari tempat tadi itu manu kacang, dia sampaikan sama bapaknya, "Bapak, saya mau kak sama itu, pergi lamarkan kak." Begitu dulu di cewek-cewek di tahun 90-an di kampung saya. Malu diketahui pacaran. Bahkan kalau datang melamar itu, karena kan tidak ada tanya ini, laki-laki bilang mau pergi melamar, langsung pergi melamar. Kalau datang itu laki-laki melamar orang tuanya, sang perempuan ini menangis terkadang 3 hari 3 malam, terkadang 1 minggu menangis terus, tidak ditahu apa yang dia tangisi. Ternyata pernah saya bertanya, saya masih anak-anak, saya pernah bertanya, kenapa Ki menangis? Saya kira mau Ki menikah.
Apa yang dia tanyakan, apa yang dia sampaikan kepada saya menangis, saya bahagia. Akan tetapi yang saya tangisi, apakah saya mampu untuk menjalani rumah tangga saya nanti? Apakah saya mampu mempertahankan rumah tangga saya nanti, karena pernikahan bukanlah permainan. Itulah yang dia tangisi. Menangis ketika dia mau menikah, karena itu adalah tanggung jawab ataupun apalagi namanya, dia memang berniat untuk sehidup semati, bersedih, menangis bila ingin menikah. Tapi sekarang, Masya Allah, rasa malu sudah pudar. Mempertontonkan aurat sudah apalagi namanya, seperti kita ini sudah bukan di negara mayoritas Islam. Dengan di dunia modern ini, Masya Allah, apalagi namanya, cewek-ceweknya bagaimana. Terkadang saya melihat bahwa Masya Allah, kasihan daripada saudari-saudariku, Masya Allah. Saya terkadang mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah dan kepahaman agama agar tidak menghancurkan dirinya sendiri. Di dunia modern ini, anak-anak, gadis-gadis sudah tidak malu lagi ketika sebut namanya pacaran dan lain-lain sebagainya. Sudah kayak sudah, itu rasa malu sudah mau sirna. Mau dikata tidak ada, tidak bisa juga. Mau dikata ada, ya serba salah. Jadi sekarang kita di dunia modern ini, Masya Allah, bayangkan apalagi namanya, kalau mau dibandingkan dengan gadis-gadis tahun 80-an, tahun 90-an, Masya Allah, malunya sungguh luar biasa. Tidak mau diketahui kalau pacaran nih. Apalagi hamil di luar nikah, Masya Allah. Kalau ada hamil di luar nikah, dibuang. Tidak ditunggu lagi kembali. Tapi sekarang kita ini berada di dunia modern, Masya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Ketika bukan kita semua yang menyadari, maka kita yang akan menghancurkan diri kita sendiri, khususnya kepada kaum wanita ataupun kaum laki-laki yang apalagi namanya, yang mengenal yang namanya cinta-cintaan atau pacaran-pacaran, Masya Allah. Karena sekarang gadis-gadis ketika bangga sekali kalau disebut di pacaran, bilang pacaran yanu ini. Sudah kayak itu, rasa malu itu sudah kayak sudah pudar. Kemudian kalau mau dilamar, wih senang sekali, ada bahagia sekali. Tidak beberapa tahun, beberapa bulan, cerai lagi. Karena kenapa? Seakan-akan ini seakan-akan ini perceraian, menikah cerai, seakan-akan ini adalah perintah. Sudah tidak takut lagi, karena kan di dalam agama dikatakan bahwa Allah tidak mengharamkan yang namanya perceraian, akan tetapi Allah sangat membencinya. Jadi saudara seimanku dimanapun berada, marilah kita bersama-sama untuk saling ingat mengingatkan agar kita semua bisa selamat dunia dan akhirat. Kemudian saya berpesan kepada seluruh saudariku dimanapun berada, khususnya kepada kaum muslimah,
Saya meminta maaf bila ada kata-kata kami yang tidak berkenan di hati. Karena saya adalah pendakwa, saya berkewajiban untuk menyampaikan beberapa kata untuk kepada saudariku yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama menyayangi diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang menyayangi diri sendiri, ya siapa lagi? Karena walaupun seluruh manusia di dunia ini mengingatkan kita, walaupun kita dibacakan ayat 30 juz, seluruh hadis dibacakan, kalau bukan kita sendiri yang akan menyadari diri sendiri, maka kita tidak akan sadar. Akan tetapi sebagai seorang pendakwa, saya sebagai seorang pendakwa wajib untuk menyampaikan dengan lemah lembut, terpulang kepada saudariku, saudara seimanku dimanapun berada, mau menerima ataupun tidak, terpulang kepada saudara-saudariku semua, karena pendakwa tidak boleh berputus asa untuk menyampaikan, harus selalu menyampaikan dengan kata-kata yang lemah lembut, yang tidak menyinggung ataupun tidak menyakitkan. Cuma pesanku di sini, saudaraku atau saudariku, marilah kita bersama-sama sayangi diri kita. Karena dikatakan bahwa perempuan itu adalah makhluk yang Allah cintai, dan wanita itu mudah masuk surga bila dia pandai menjalani yang namanya proses kehidupan di dunia ini, sehingga dikatakan itu wanita ini sangat mulia bila wanita ini ingin menjalankan sesuai dengan syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara seimanku dimanapun berada, mari kita bersama-sama khususnya kepada kaum wanita mengingat pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal. Rasulullah di akhir hayatnya tidak mengingat keluarganya, akan tetapi kita lah yang diingat semua ini. Rasulullah menangis dan mengingat kita semua ini di akhir hayatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Bagaimana nanti umatku? Apakah dia masih taat kepada Allah dan menghidupkan sunnahku? Itulah yang ditangisi. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Apakah seluruh umatku nanti masih menjaga sholat ketika aku sudah tidak ada? Inilah yang selalu disebut diulang-ulang Rasulullah sebelum dia meninggal dunia. An-nisa, 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 an-takun nisa. Wanita, wanita, apakah masih menutup auratnya? Bagaimana nanti wanita-wanita apakah masih menutup auratnya ketika aku sudah tidak ada? Inilah daripada tangisan ataupun yang diingat Rasulullah sebelum dia meninggal. Kita diingat seluruh umatnya. Kemudian sholat, bagaimana agar kita seluruh umatnya menjaga sholat 5 waktu. Kemudian wanita-wanita bagaimana agar bisa menutup aurat secara sempurna, menjaga sholat 5 waktu. Saudara seimanku, kalau kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersama-sama menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat selamat, sama-sama selamat dunia dan akhirat. Sekian yang saya bisa sampaikan, saudaraku. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari pribadi saya sendiri, dan saya meminta maaf kepada seluruh saudara seimanku dimanapun berada. Bila ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini, bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.